Assalamualaikum. Waduh, kita ngaji lagi ya. Sambil ngomong cucu. Oke? Oke, silakan mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Substansi Al-Quran yang keempat, yaitu Al-Quran merupakan penjelasan bagi manusia. Penjelasan, karena dengan penjelasan ini maka Al-Quran bisa diterima oleh manusia. Jadi Al-Quran menyatakan bahwa dirinya dibangun dari ayat-ayat yang jelas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah ayat-ayat kitab yang jelas. Alif Lam Ro. Ini adalah ayat-ayat kitab yang jelas. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Alif Lam Ro. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Penjelasan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah kitab. Mengapa? Karena dengan penjelasan itulah maka pedoman dan petunjuk bisa dipahami sebagai kebenaran. Setelah dipahami, barulah manusia atau orang tersebut akan bisa melaksanakannya dengan sempurna. Dan Al-Quran ini adalah, selain dia adalah kebenaran, dia adalah pedoman dan petunjuk, serta dia juga yang memberi penjelasan kepada pembacanya. Dengan penjelasan inilah maka manusia baru dapat melaksanakannya. Tanpa penjelasan ini atau orang yang membaca tidak mendapatkan penjelasan, tentunya dia tidak akan bisa memahami apalagi melaksanakannya. Penjelasan yang jelas untuk dimengerti. Jadi fungsi penjelasan adalah supaya orang mengerti. Surat Yusuf ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi Al-Quran ini diturunkan agar kita semua memahaminya, mengerti dari seluruh apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, yaitu hukum-hukum Allah, nasihat-nasihat Allah, dan semuanya yang bisa memberi kita kepada pedoman dan petunjuk ke arah atau berjalan di jalan yang lurus.
Kejelasan diperlukan agar dapat dimengerti dan dapat menjadi petunjuk. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk manusia Al-Quran ini adalah suatu keterangan yang jelas. Artinya secara gamblang semua telah disajikan di dalamnya. Namun keterangan yang jelas ini akan menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran yang jelas itu ada manfaatnya bagi orang bertakwa, yaitu sebagai petunjuk dia dan pelajaran bagi dirinya. Tanpa orang itu bertakwa, maka petunjuk serta pelajaran yang ada di dalam Al-Quran tidak akan bermanfaat apa-apa, apalagi membuat dirinya bertakwa. Oleh karenanya, persyaratan untuk menjadi petunjuk dan pelajaran adalah orang tersebut harus ingin bertakwa atau menuju ke jalan takwa, yaitu mengikuti jalan yang paling lurus. Al-Quran akan menjadi jelas setelah terjadinya proses belajar yang menggunakan akal manusia. Jadi untuk memahami Al-Quran perlu adanya suatu proses oleh akal. Mari kita baca surat Yusuf ayat 111. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini untuk mendapat kejelasan daripada Al-Quran ditegaskan bahwa Al-Quran ini hanya sebagai pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah hukum-hukumnya. Surat Yunus ayat 37. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Jadi Al-Quran ini berisi keterangan yang benar, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukumnya, yang dimana hukum-hukum tersebut juga sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Namun di sini Al-Quran menjelaskannya agar kita bisa memahaminya. Al-Quran menegakkan hukum yang jelas sehingga bisa mencegah perselisihan. Surat An-Nahl ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran diturunkan
ini untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka tidak berselisih, ataupun kalau berselisih maka perselisihan itu dijelaskan kepada mereka, sehingga dengan kejelasan dari Al-Quran perselisihan itu bisa dihentikan. Jadi dengan adanya Al-Quran ini dan hukumnya yang jelas dan tegas, maka perselisihan itu sebetulnya bisa diselesaikan atau dicegah. Namun harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat terlebih dahulu. Petunjuk yang jelas hanya masuk ke hati manusia yang berserah diri kepada Allah, yang berserah diri kepada hukum-hukumnya, karena dia yakin ini adalah Allah yang menghendaki. Surat An-Nahl ayat 89. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau muslim. Dan ingatlah, jadi kita disuruh mengingat bahwa suatu saat nanti apabila kita dibangkitkan, maka kita sebetulnya sudah memahami daripada hukum-hukum Allah, karena telah dijelaskan oleh Rasul dengan kitab-kitab. Nah, kita akan menjadi saksi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah jelas. Jadi tidak perlu lagi ada saksi lain yang menjadi saksi nantinya atas hukum yang berlaku yang telah ditetapkan, dan apakah kita melanggar atau tidak, itu adalah diri kita sendiri. Hukum yang jelas bagi perbuatan-perbuatan dosa. Di dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum yang sangat jelas bagi perbuatan-perbuatan yang salah atau berdosa. Surat Al-An'am ayat 55. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang yang berdosa. Jadi di dalam Al-Quran ini terdapat nanti hukum-hukum yang jelas, yaitu hukum yang terjadi kepada orang soleh maupun orang yang berbuat dosa. Penjelasan didapat dari hasil usaha bersama atau kami. Jadi manusia bisa menerima penjelasan itu karena adanya daya upaya dari kami, yaitu bersama-sama. Bersama-sama siapa? Mari kita lihat. Surat Al-Qiyamah ayat 19. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskan. Nah, jadi proses penjelasan ini tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus bersama sumber daya yang lain. Apa sumber dayanya? Mari kita lihat. Penjelasan dijelaskan agar jelas yang berdasarkan pengetahuan. Nah, di sini dijelaskan bahwa bisa jelas kalau sudah dipahami sebagai pengetahuan. Surat Al-A'raf ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi hukum-hukum itu atau penjelasan-penjelasan itu akan bisa diterima oleh manusia apabila dia telah menggunakan akalnya, karena
yang diberitakan atau yang disampaikan ini adalah berupa pengetahuan. Ya, apabila telah diolah oleh akalnya, maka bisa dia sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penjelasan dilakukan oleh rasul-rasul. Surat Az-Zukhruf ayat 29. Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka bersama seorang rasul yang memberi penjelasan. Nah, jadi Al-Quran masuk ke hati kita itu dibantu oleh seorang rasul. Tidak bisa Al-Quran itu langsung masuk ke dada kita, atau kita baca atau kita paham, tidak bisa. Namun harus dibantu oleh seorang rasul yang memberi penjelasan kepada diri kita sehingga kita bisa menjalankan akal dan memasukkan hasilnya ke dalam hati kita. Penjelasan disampaikan secara berulang-ulang agar dipahami, agar dapat memperbaiki sikap. Artinya agar efektif. Surat Al-An'am ayat 105. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat kami, agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab. Dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, disinilah bahwa Al-Quran itu dijelaskan kepada kita berulang-ulang sehingga kita memahami. Namun orang musyrik mengatakan kalau kita memahami itu adalah karena kita mempelajarinya dari ayat-ayat kitab mereka, bukan dari Al-Quran. Nah, inilah yang akan menjadi permasalahan nanti. Kita akan bahas ini di episode khusus ahli kitab, ya. Dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, sedangkan Al-Quran itu dijelaskan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, baru dia bisa jelas. Seperti orang tadi, dengan pengetahuannya maka dia jelas. Namun setelah dia jelas, nah dia akan menganggap bahwa kita mempelajarinya dari kitab-kitab dia. Ini terjadi karena jelas sekali apa yang disampaikan oleh Al-Quran, baik hukum-hukumnya maupun pelajaran yang ada di dalamnya. Dan di surat Al-Isra disebutkan pada ayat 41 bahwa dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari. Nah, saking jelasnya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, terutama mengenai peringatan, saking jelasnya peringatan tersebut, mereka malah lari. Ya, artinya apa? Mereka memahami sekali peringatan itu. Namun yang terjadi pada diri mereka adalah mereka lari atau mereka mengingkari atau mereka tidak menggubris dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran sebagai peringatan tersebut. Nah, kesadaran mereka akan peringatan itulah yang membuat mereka lari, yaitu apa? Mereka menolak peringatan-peringatan tersebut. Dan mereka melemparkan fitnah kepada Al-Quran sebagai kitab yang tidak jelas, yang susah dimengerti, maupun yang tidak memiliki suatu nilai apapun juga.
Al-Quran menjelaskan isinya dengan menggunakan perumpamaan. Surat Al-Isra ayat 89. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Nah, jadi usaha Al-Quran untuk memberikan penjelasan kepada kita adalah dengan mengatakan berulang-ulang, yaitu apa? Menggunakan bermacam-macam perumpamaan. Nah, disinilah banyak orang yang salah memahami daripada perumpamaan tersebut, sehingga bisa saja perumpamaan tersebut dianggap adalah fakta atau fakta dianggap sebagai perumpamaan. Untuk itulah maka sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya, kita harus menggunakan akal kita. Ya. Karena apa? Karena sebetulnya Al-Quran ini penjelasan yang jelas. Jadi kita tidak perlu lagi mempertanyakannya kepada siapapun, kecuali kepada Al-Quran itu sendiri. Kita bisa mempelajarinya melalui tafsir, namun itu sebagai komparasi saja, sebagai perbandingan. Apakah kira-kira yang kita maknai ini sudah betul atau belum? Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, dengan ketidakmampuan seseorang mencerna atau menerima perumpamaan yang disajikan oleh Al-Quran, alhasil mereka lalu membantahnya. Jadi mereka membantah itu karena mereka tidak mampu mencerna daripada perumpamaan-perumpamaan. Mereka bingung. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mencerna daripada perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan berulang-ulang. Namun mereka menanyakannya kepada manusia lain, ya, dan mereka mempercayainya. Seharusnya mereka bertanya sendiri kepada Al-Quran, yaitu mencari apa maksud daripada perumpamaan-perumpamaan tersebut. Semua telah dijelaskan oleh Al-Quran, namun kebanyakan kita membantahnya. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Jadi saking jelasnya Al-Quran dan usaha daripada Al-Quran menjelaskan dirinya kepada manusia, dia menggunakan bahasa Arab, ya, dengan cara berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman. Jadi ancaman yang ada di Al-Quran itu sudah sedemikian jelas agar mereka bertakwa. Tidak ada kitab yang lebih jelas dari kitab yang diturunkan oleh Allah. Surat Yunus ayat 15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah, Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku. Nah, di sini bahwa
penjelasannya itu tidak bisa digonta-ganti oleh siapapun, ya, termasuk oleh nabi pun atau rasul, karena itu sudah merupakan ketetapan Allah. Rasul hanya menyampaikannya kepada manusia, ya, yang beriman agar mereka bertakwa. Nah, sebetulnya maksudnya adalah itu. Jadi untuk bertakwa itu jelas garisnya, informasinya, petunjuknya, dan penjelasannya atau pedomannya itu hanya dari Allah semata. Hanya Tuhan kitalah yang bisa memberikan informasi tentang bagaimana cara bertakwa atau bagaimana cara menuju kepada ketakwaan. Ya. Nah, jadi bertakwa itu merupakan sebuah proses. Nah, di Al-Quran inilah petunjuknya bagaimana proses bertakwa itu. Mereka paham jelas proses penyampaian wahyu, yaitu oleh manusia. Surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar tadi itu kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi mereka itu telah melihat dengan mata kepala sendiri ataupun dengan telinga mereka sendiri bahwa Al-Quran itu diajarkan kepada Rasul, pada Nabi, ya, dengan bahasa yang mereka tidak mengerti, yaitu bahasa ajam. Padahal dijelaskan oleh Al-Quran bahwa Nabi pun atau Rasul pun belajar itu dari bahasa Arab yang jelas, ya, sehingga proses turunnya wahyu atau proses masuknya wahyu ke dalam diri seseorang itu ada jelas, yaitu melalui orang lain atau melalui pembelajaran. Al-Quran merupakan penjelasan yang sempurna sehingga tidak ada kitab-kitab lain yang bisa menjelaskan sebagaimana jelasnya Al-Quran menjelaskan kepada manusia. Surat Ibrahim ayat 52. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi jelas di sini bahwa fungsi Al-Quran itu adalah memberi peringatan agar mereka mengetahui juga bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan untuk mengambil pelajaran. Al-Quran tetap akan jelas walaupun ada orang yang menyembunyikan. Ya, di sini kita akan bahas bahwa di Al-Maidah ayat 15 disebutkan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Di sini Al-Quran menjelaskan bahwa walaupun disembunyikan ayat-ayatnya, ada yang disembunyikan makna-maknanya ataupun diputarbalikan, tetap Al-Quran akan memberikan penjelasan kepada yang membacanya dengan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan tadi, yaitu beriman dan menggunakan akal, ya, serta bertujuan untuk bertakwa. Maka walaupun bagaimana, maka kitab ini akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya.
setelah kita bahas bersama, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran jelas memiliki sumber, yaitu dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Lalu penyampaiannya jelas, secara jelas disampaikan kepada manusia. Fungsinya juga jelas, yaitu untuk membantu manusia agar bisa bertakwa. Lalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan dan dijelaskan berulang-ulang sehingga bisa diterima oleh manusia dengan akalnya. Lalu Al-Quran disampaikan menggunakan bahasa manusia. Ya, lalu yang berikutnya adalah dia akan menjadi mudah dan akan menjadi bermanfaat apabila kita mengolahnya dan menerimanya dengan menggunakan akal atau logika kita sebagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan mengenai bahwa Al-Quran bernilai kejelasan, ya, artinya penjelasannya bisa diterima oleh manusia. Tidak ada yang bisa mengingkarinya atau menolaknya kecuali kalau dia tidak beriman kepadanya.